Haleluya. Saya mengucapkan selamat hari Minggu dan shalom bagi kita semuanya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi kita semuanya, amin. Saya percaya kabar kita pasti kabar sukacita, kabar yang luar biasa, karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Yuk kita dulu serentak berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Dan saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita memulai ibadah kita ini, mari tundukkan hatimu, kita berdoa. Kami ucap syukur atas kebaikan-Mu, bahkan anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya kuasa-Mu, hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang siap memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya Tuhan. Mari angkatlah suaramu di hadapan Tuhan. Nyatakanlah cintamu kepada Tuhan. Biarlah kuasa kebangkitan Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita. Benar-benar rasakan Tuhan. Pribadi kita mau melekat kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan dekat kepada orang yang memanggil Dia. Tuhan mendengar hati yang remuk. Mari angkat tanganmu, katakan kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari angkat pujian ini kepada Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya, yang datang dengan segenap hati-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sembari kau berdoa di hadapan Tuhan, mengangkat setiap penyembahanmu di hadapan Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan sebebas-bebasnya, seluas-luasnya mengairi setiap hati kita.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tersungkur di kaki-Mu. Yang kami nampak hanya kemuliaan-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur hanya yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Tepuk tangan kemegahan bagi Yesus. Hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami. Hadirat-Mu. Mari datanglah kepada Tuhan. Sembah Dia, agungkan nama-Nya. Terima kasih. Biarlah kami sujud di altar-Mu Tuhan. Oh, sembah Dia. Haleluya. Jemaat Tuhan, GBI Konflik. Mari datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Penuhi setiap hati kami Tuhan. Biarlah kami tersungkur di kaki Tuhan. Oh, haleluya. Kami sembah Tuhan. Kami sembah Tuhan. Yesus. Umat-Mu datang mencari wajah-Mu. Kami datang mencari wajah-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus, terima kasih. Bila kami berseru dan berdoa Tuhan hanya kepada-Mu. Terima kasih. Haleluya. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami.
Hadirat-Mu yang kudus itu mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari lebih lagi tenggelam dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Allah yang hidup. Terpuji nama-Mu. Dengan sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Mata kita tertuju hanya kepada Tuhan. Biar terus-menerus Tuhan membawa kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku. Dan tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sungguh-sungguh katakan, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Satu tepukan, berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Tepuk tangan kemegahan bagi Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang siap bersuka cita bagi Allah kita, bersama kita katakan, amin. Sekali lagi kita katakan, amin. Mari berikan tepuk tangan terdahsyatmu bagi Allah kita. Haleluya. Mari lirik dulu kiri kanan saudara, muka belakang saudara. Lihat mereka dengan hati yang gembira, dengan senyuman, dengan wajah yang berseri-seri kepada saudara kita. Amin saudaraku. Kita yakin dan percaya sukacita yang baru ada dalam setiap kehidupan kita. Kita mau bersama-sama menari bagi Allah kita. Ajaib Kau Tuhan. Saya mau melihat tepuk tangan kita, bahkan senyuman yang terbaik kita bagi Tuhan. Lebih lagi yuk katakan. Saya mau kita semuanya bertepuk tangan dengan sukacita. Katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak dipujikan.
bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Yuk bersama katakan, hanya Kau yang layak dipuja. Mari melompat bagi Allah kita katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yesus kita Raja mulia, amin. Katakan lebih kuat lagi, katakan Mari kita bertepuk tangan bagi Yesus. Kemenangan terjadi atas tempat ini, amin. Anak-anak mudanya Tuhan harus lebih antusias, semangat, memuji Tuhan. Yo, yeah. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Bersama katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib. Katakan, Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Yesus adalah Raja mulia, amin. Sekali lagi berikan dulu tepuk tangan dan sorak-sorak keagungan bagi Allah kita. Haleluya. Saya persilahkan jemaat Tuhan untuk duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Allah kami yang hebat. Biarlah sukacita kami semuanya bersumber dari Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami sampai kepada Tuhan. Dan sebentar kami akan dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Firman yang mengubahkan. Firman yang membangkitkan iman kami. Roh kami dibakar. Roh kami diperbaharui. Dan semakin dekat dan melekat kepada Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terus arahkan hati, jiwa dan pikiranmu hanya kepada Tuhan. Tetap terkoneksi kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku
dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Angkat kedua tanganmu. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya Tuhan. Berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Yesus. Haleluya. Berpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk dengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang luar biasa. Senang sekali bisa melayani di tempat ini walaupun secara online, tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Setiap kita pasti akan mengalami kasih, kuasa dan kebenaran Tuhan. Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan? Yang siap boleh sama-sama katakan amin, dan mari kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang hangat. Karena firman Tuhan luar biasa dan berkuasa. Dan tema firman Tuhan hari ini adalah strength atau kekuatan.
Nah, bicara mengenai kekuatan sebetulnya tanpa diukur kita bisa merasakannya. Aduh, saya lagi lemah nih. Aduh, saya rasanya lagi menurun kekuatannya. Nah, kalau saya boleh tanya, berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang di sini sedang merasakan lagi kuat-kuatnya, sangat kuat? Berapa banyak yang merasa kuat? Berapa banyak yang merasa setengah kuat? Berapa banyak yang merasakan nggak kuat sama sekali? Nah, saya berharap firman Tuhan akan menolong setiap kita pada hari ini. Nah, bicara mengenai kekuatan atau kuat, kita harus memahami dulu dimensi kehidupan kita. Manusia hidup terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Juan Mogi adalah manusia roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Jiwa terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi Juan Mogi adalah manusia roh yang memiliki jiwa, memiliki pikiran, perasaan, kehendak, dan tinggal di dalam tubuh. Nah, seringkali tubuh kita lemah, tapi roh kita rasanya kuat, ya kan? Jiwa kita lemah, pikiran, perasaan, kehendak lemah, makanya ada yang orang sakit jiwa, ada rumah sakit jiwa, tubuhnya mah sehat tapi jiwanya lemah. Dan kita gak bisa membahas semuanya karena sangat luas, tapi saya akan bahas hal-hal yang aplikatif dari 3 area ini, roh, jiwa, dan tubuh. Yang pertama adalah area rohani, yang kedua adalah jasmani atau tubuh kita, fisikal, yang ketiga adalah keuangan, yang keempat adalah keluarga atau hubungan, dan yang kelima adalah karakter. Nanti dalam poin-poin khotbah saya mungkin saya akan ambil 1, 2, 3 atau mungkin semuanya dari 5 bagian ini. Dan yang satu mewakili yang lain. Jadi kita bisa aplikasikan dalam setiap bagian kehidupan kita. Apakah kita siap belajar sama-sama? Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan, di dalam Kristus, di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Yuk kita baca sama-sama, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang mengikuti kebaktian online, kita baca dengan suara yang keras, semangat dan antusias. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kita baca konteks di mana ayat ini dituliskan, itu bicara mengenai keadaan keuangan. Dia pernah mengalami kekurangan, dia pernah mengalami kelimpahan, tapi semuanya bisa ditanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Hari ini kita akan belajar 3 hal. Bagaimana kita bisa kuat di tengah krisis. Kita mulai dengan yang pertama. Kalau kita mau kuat di tengah krisis, kita harus fokus. Coba katakan sama-sama fokus. Nah, saya cari definisi kata fokus. Fokus itu adalah pusat. Jadi waktu kita memfokuskan sesuatu artinya kita memusatkan sesuatu. Segala sesuatu yang difokuskan biasanya kebanyakan pada umumnya akan jadi atau berhasil. Kalau saya mau menaikkan berat badan saya, fokusnya gampang. Misalnya di makanannya dipusatkan aja. Tambahkan nasi, tambahkan bakmi, tambahkan gorengan, tambahkan tepung, tambahkan gula. Pasti nggak usah didoain, itu bertumbuh. Tapi sebaliknya kalau saya mau menurunkan berat badan tinggal dipusatkan aja, difokuskan. Misalnya makannya sama tapi porsinya dikecilin, disedikitin. Misalnya dibuat setengah, biasanya makan bakmi 1 dibikin setengah. Itu kan rasanya kalau ngikutin satu kebaktian ada pujian penyembahan, kesaksian, pengumuman, firman Tuhan, persembahan, lalu ada 2 penutup terus dipotong setengah, kan rasanya nggak enak. Tapi kalau kita fokus makan mie ayam setengah, siangnya makan nasi padang setengah, malamnya makan salad setengah, pasti timbangannya turun. Jadi dalam hidup ini segala sesuatu yang difokuskan pasti jadi. Yuk, bagaimana aplikasinya dengan kuat di tengah krisis, hubungannya dengan fokus. Saya mendapatkan sebuah ayat dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya,
Ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini tiba-tiba keluar fatsal ini atau ayat ini. Lalu saya bilang, Tuhan apa hubungannya dengan fokus? Nah, ayat ini bicara mengenai manusia. Setiap orang tuh bangun kehidupan. Bicara bangun rumah, bangun kehidupan. Ada yang bangun karir dari sekolah, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, STLR. Lalu ada orang yang ngerintis bisnis, buka toko. Dari toko kecil, toko sedang, toko besar. Lalu 1 toko, 2 toko, 3 toko, 20 toko. Merintis pelayanan, merintis jemaat, membangun pernikahan dan lain-lain. Semua orang membangun hidup. Tapi hanya ada 2 jenis kategori orang. Bijaksana dan bodoh. Yang membedakan orang bijaksana dan bodoh adalah dasarnya. Yang bijaksana bangun rumah di atas batu, yaitu Yesus, yaitu firman Tuhan. Yang bodoh mereka bangun hidup di atas pasir. Pasir bicara sesuatu yang mudah berubah, misalnya keuangan mudah berubah. Kurs rupiah terhadap dolar, euro, Aussie, Sing dollar, bahkan mungkin Bitcoin, kripto, itu fluktuatif sekali bisa berubah. Orang bisa berubah, hari ini ngomong ya, besok ngomong tidak. Hari ini bilang oke, saya dukung, besok saya tusuk. Bisa seperti begitu. Nah, yang membedakan apa? Bagaimana kita tahu orang itu bangun hidup di atas Yesus atau di atas sesuatu yang lain? Waktu goncangan datang, waktu tekanan datang, waktu masalah datang, waktu krisis datang. Misalnya contoh seperti COVID-19 sekarang. Belum tahu kapan selesainya. Di situ ketahuan orang itu bangun rumah di atas Yesus atau di atas sesuatu yang lain. Karena datanglah apa? Hujan. Datanglah angin, datanglah banjir melanda rumah itu. Yang bangun hidup di atas Yesus tetap teguh dan tidak ada kerusakannya. Tapi yang bangun hidup di atas pasir, di atas bisnis, di atas seseorang, di atas power, authority, kekuasaan, pangkat, itu goyang, hancur rumah itu. Gimana sih caranya jadi orang bijaksana? Gampang, dengar firman dan lakukan. Orang bodoh gimana? Dia dengar firman, berarti bisa ada di gereja. Tapi gak melakukannya. Nah saya bilang Tuhan belum tajam nih. Apa hubungannya dengan fokus dan hubungannya dengan kuat. Tuhan bilang krisis ini diizinkan. Sebetulnya kita harus bersyukur. Karena di situ kita tahu gereja kita kuat atau tidak. Rohani kita kuat atau tidak. Iman kita kuat atau tidak. Rumah tangga kita, keluarga kita kuat atau tidak. Dan lain-lainnya itu bisa diuji. Terus Roh Kudus terus ngomong. Nah di ayat ini coba fokuskan ke 5 area tadi. Rohani, jasmani, keuangan, keluarga, lalu apalagi karakter. Lihat. Lalu saya mulai telaah, saya mulai bedah satu persatu. Misalnya rohani. Rohani ya. Roh Kudus itu seperti ingetin saya tentang orang-orang yang bilang gini, kapan kebaktian onsite lagi? Aduh kita rasanya kering, rasanya beda. Praise and worship cuma lihat TV, lihat komputer, lihat gadget, lihat Android, lihat iPhone. Rasanya kering gitu. Itu penyanyi, pemain musik ditempel satu-satu kayak kotak-kotak Lego begitu. Terus aduh kelompok sel gak ngumpul mah gak enak, kita orang Indonesia. Tuhan bilang itu rohaninya gak kuat. Itu imannya bukan iman perorangan, bukan iman pribadi, tapi iman rombongan, iman gerombolan. Itu gak kuat. Bentar lagi kalau mereka bangun hidupnya di atas yang seperti itu. Kalau pandemi lebih panjang mereka gak akan kuat. Jadi gini, pusatkan, fokuskan di area mana yang lemah lalu bangkitkan itu. Jadi tanpa band, tanpa gedung gereja, tanpa AC, tanpa worship leader, tanpa tim band, tanpa pendeta yang khotbah yang semangat yang membuat kita terbakar, mendidih di hati, kita bisa bangkit sendiri. Bahkan kalau nggak ada kebaktian online, pujian penyembahan sendiri aja orang Tuhan ada di mana-mana kok. My heart thirsts after you, oh God, Jesus fills me once again. More of you each day. Lord Jesus, more of you. Atau lagu apapun, ini lagu jadul banget ya. Mungkin lagu-lagu yang sekarang saya nggak tahu lagu-lagu apa yang Bapak Ibu Saudara bisa. Misalnya gini, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Misalnya seperti gitu ya.
Nggak tahu deh lagu-lagu yang cocok di gereja saudara apa, lagu-lagu yang kita sering lakukan dalam pujian penyembahan pribadi kita. Nah itu aja kita nyanyikan. Nah di situ kita fokuskan membangun kerohanian pribadi kita. Tanpa gerombolan, tanpa rame-rame kita bisa kuat. Tanpa khotbah kita baca firman, renungkan firman, ngalami kekuatan firman. Itu contoh secara rohani. Lalu lihat area keuangan. Waktu pandemi terjadi, krisis terjadi itu kan mengibaratkan apa? Hujan, lalu angin, banjir, keuangannya goyang nggak? Lihat keuangan gereja, lihat keuangan pribadi, lihat keuangan keluarga, lihat keuangan perusahaan. Kalau goncang, kalau akhirnya terjadi PHK, akhirnya utang nggak bisa dibayar, aset disita, dan apa aja yang terjadi, coba lihat apa yang perlu diperbaiki. Dan mungkin ini juga mempersiapkan kita karena kalau kita mau bertumbuh besar keuangannya harus dikuatin. Karena mungkin aja ada tantangan yang lebih besar yang akan terjadi di depan. Nah ini menjadi gambaran. Saya berikan contoh. Pengajar-pengajar keuangan bilang begini, pokoknya harus siap dana darurat 3 bulan. Jadi misalnya kalau gajinya 5 juta mesti punya tabungan 15 juta. Itu diajarin. Ada yang ngajarin lebih lagi. 6 bulan. Jadi kalau gaji 5 juta harus siap 30 juta. Kalau sesuatu terjadi kita punya liquid. Yang sekarang terjadi apa? Udah setahun lebih belum selesai-selesai. Nah kami di gereja sampai sekarang gak memecat orang. Itu security banyak banget 3 shift. Cleaning itu banyak banget. Biayanya besar banget. Kita punya staff, kita punya tanggung jawab. Oleh karena kemurahan Tuhan. Dan juga kita mengatur, membangun keuangan. Fokus di atas dasar Yesus. Apa yang Tuhan ajarkan kita persiapkan. Misalnya contoh dari Yusuf, waktu masa kelimpahan setiap kali 20%-nya kita simpan. 20% kita simpan. Kalau ada krisis kita punya dana. Ada yang namanya sinking fund, ada yang namanya dana cadangan, dana darurat. Sehingga waktu krisis ini terjadi, operasional gereja bisa terus berputar. Dan akhirnya apa? Sekarang pengajar keuangan bilang gini, gak boleh 3 bulan lagi, gak boleh 6 bulan lagi. Minimum 1 tahun, bayangin mereka rubah pengajarannya. Lalu saya bilang sama bagian keuangan, kita harus siap bukan hanya 1 tahun. Harus siapkan 2 tahun. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Tentu pengharapan kita di Tuhan. Kekuatan kita di Tuhan. Tapi Tuhan berikan hikmat. Mumpung ini terjadi, kita belajar banyak hal. Fokuskan apa yang perlu dikuatkan. Apa yang perlu dikuatkan. Mungkin hubungan jadi retak. Di China perceraian banyak banget. Apa bedanya sama di Indonesia? Di Indonesia kehamilan banyak banget dalam pandemi. Nah saya nggak tahu apa yang perlu dikuatkan. Jadi lihat rohanimu. Lihat kesehatanmu, yang imunnya kurang ditambah, difokuskan, dikuatkan, yang gak pernah olahraga yang gak pernah minum vitamin, yang tidurnya kayak kalong begadang, coba tidurnya mulai dinormalkan sebagai manusia. Itu yang pertama, fokus. Yang kedua, kalau kita ingin kuat di tengah krisis adalah fighting spirit. Semangat berjuang. Contoh, Daud, 1 Samuel 30 ayat 3-8. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dengar baik-baik, terbakar habis, krisis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Jadi istri gak ada, anak gak ada, kota habis. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saya ingat-ingat kapan ya saya nangis sampai gak kuat nangis. Gak pernah kayaknya, ini berarti parah banget, berat banget. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Ya mestinya dukung dong pemimpinnya, udah kota terbakar habis, istri anak ditawan. Ini rakyat mau melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dengar baik-baik, ada kata kuat tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Abimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Daud terjepit
parah yang dia lakukan adalah menguatkan kepercayaannya. Fighting spirit artinya apa di kamus? Semangat berjuang. Bapak Ibu Saudara, di tengah pandemi, di tengah krisis yang ada, tetap semangat. Nah, saya belajar apa sih artinya menguatkan kepercayaan. Apa sih yang dilakukan Daud? Mungkin ini menolong kita juga untuk belajar di tengah krisis yang kita alami supaya kita tetap kuat. Ternyata menguatkan punya 5 arti. Yang pertama adalah repair atau memperbaiki atau cure atau recover. Yang kedua adalah encourage atau menyemangati. Yang ketiga adalah maintain atau memelihara. Yang keempat adalah withstand atau bertahan. Dan yang terakhir adalah conquer atau menaklukkan. Saya itu juga ngalami masa-masa di mana saya lemah. Pernah ada satu saat di mana saya pulang dan saya bilang sama istri saya, sayang kayaknya aku baiknya apa nggak jadi gembala ya. Kaget kan istri saya. Loh, nanti siapa yang kembali gereja ya? Saya bilang pemimpin udah banyak. Kalau saya tetap dipercaya, ya saya lebih baik seperti yang lain aja. Saya bisnis seperti orang-orang di marketplace. Tapi kalau saya dipercaya gembala, ya saya tetap mimpin. Tapi nggak usah full time. Khotbah, mimpin meeting. Isi saya tanya apa yang terjadi, saya cerita. Jadi semakin gereja bertumbuh besar, tantangan besar. Angin besar, tuntutan banyak, serangan banyak. Saya bilang gini deh, saya mau cuti dulu, saya mau mikir, mau doa. Saya sendiri aja saya bilang. Istri anak gak usah ikut, mau kemana kamu? Gampang lah saya bilang, saya bisa terbang kemana aja, saya teman di mana-mana punya. Mereka bisa nampung saya di rumah, saya tinggal tuker miles, saya bisa beli tiket, saya pergi. Istri saya bilang gini, tenang dulu, tenang. Nah waktu saya lagi tenang, saya doa di tengah gimana ya, hati galau, banyak serangan, banyak tuntutan. Saya belajar menguatkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Nah ada 5 hal yang tadi kita belajar, ini saya praktekkan. Saya repair, saya memperbaiki. Saya cek hubungan saya dengan Tuhan gimana. Dengan kelompok-kelompok orang, dengan banyak serangan segala, hubungan saya dengan mereka gimana. Apakah saya sudah mengampuni, apa saya masih kesel, marah, kecewa, sakit sama mereka. Saya bereskan, saya ampuni, saya lepaskan berkat untuk mereka, sama Tuhan juga oke. Kadang gak ada hubungannya apa-apa, Tuhan tetap baik. Lalu ya ini sementara saya menunggu jawaban dari Tuhan atas pergumulan saya. Lalu saya encourage, menyemangati diri saya. Saya bilang ini, hai Juan Mogi, bangkit, pujilah Tuhan, ingat kebaikan Tuhan. Dulu Tuhan yang memanggil engkau melayani sepenuh waktu jadi gembala. Tuhan yang sama yang akan menolong, memberi kekuatan. Saya ngomong, saya perkatakan firman, saya semangati diri saya sendiri. Ayo Juan Mogi bangkit. Karena saya orangnya ceria, orangnya semangat. Tiba-tiba istri saya lihat saya letoy. Lalu saya maintain, saya pelihara doa-doa, baca firman, saat teduh. Walaupun gimana ya, hati itu gundah gulana, ya campur aduk gimana sih orang dalam tekanan, dalam pressure gitu ya. Saya mimpin meeting, tetap mimpin meeting. Ada tugas ngajar, pemberkatan nikah tetap saya lakukan. Lalu yang berikutnya adalah withstand atau bertahan. Saya bilang Tuhan, saya tetap pada tanggung jawab saya sampai Tuhan berbicara dengan jelas. Dan yang berikutnya adalah conquer, menaklukkan. Setiap kali ada rasa mengasihani diri sendiri, ada rasa putus asa. Saya bilang enggak, saya harus tetap teguh. Saya harus kuat di dalam Tuhan. Saya perangi secara rohani apa yang saya bisa perangi. Saya perkatakan firman, saya puji-pujian, saya nyembah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Waktu saya menguatkan kepercayaan saya kepada Tuhan, tiba-tiba ada kekuatan yang baru. Dan Tuhan bicara sama saya seperti begini. Kamu tidak hidup dari apa kata orang, tapi kamu hidup dari apa kata Tuhan. Kalau aku yang mengutus kamu, aku menetapkan kamu, aku mengurapi kamu sebagai gembala sidang, kamu harus memimpin sampai waktunya kamu serahkan kepada orang lain. Kasih karunia dari Tuhan cukup bagimu. Gak dikasih tahu jalan keluarnya, misalnya orang-orang nyerang kita nanti jadi gimana. Enggak, Tuhan cuma ngomong gini, kasih karuniaku cukup bagimu. Dan perkataan Tuhan di saat saya mau fight, saya mau berjuang, itu benar-benar memberikan kelegaan dan kekuatan kepada saya. Tuhan yang hidup,
Tuhan yang sama, Tuhan yang berbicara kepada hidupku, Tuhan yang sama akan berbicara dalam hidupmu, akan menguatkan dan melepaskan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita bisa kuat di tengah krisis. Yang pertama, fokus, perbaiki apa yang perlu diperbaiki supaya kita punya dasar yang kuat. Yang kedua adalah punya fighting spirit, semangat berjuang, kuatkan kepercayaan kita. Sama seperti Daud, menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah creativity atau kreativitas. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Semuanya masih kosong, gelap gulita. Ya itu kan Allah Pak, kita kan siapa? Siapa dia, siapa kita? Tenang, jangan emosi. Kita kan anak dari Bapa di surga. Waktu kita terima Yesus jadi juru selamat dan Tuhan, dia ada di dalam hidup kita. Dia adalah kreator, pencipta. Dan waktu kreator itu masuk tinggal dalam hidup kita, kreativitas yang ada sama dalam hidup kita. Nah, saya cari pengertian kreatif dalam kamus bahasa Inggris dan Indonesia. Dalam bahasa Inggris dikatakan creativity is the art of making something out of nothing. Let me repeat, creativity is the art of making something out of nothing. Dalam bahasa Indonesia, kreativitas adalah proses memikirkan hal dan konsep baru. Tapi ternyata harus dilanjutkan dengan inovasi. Inovasi punya arti begini, proses mengubah kreativitas yang tadi dipikiran menjadi nyata. Kalau mau diterusin lagi ada yang namanya variasi. Jadi inovasi yang terus baru namanya variasi. Ada orang yang secara lahir sudah kreatif secara individu. Ya kan, karena manusia tuh hilang kemuliaan Allah, buat dosa hilang kemuliaan Allah kan. For all men have sinned and fall short the glory of God. Roma 3 ayat 23. Yang tadinya kreatif jadi turun. Nah seringkali waktu krisis, waktu pandemi di tengah tekanan hilang tuh. Aduh mikir apa ya, gak ada ide apa ya. Makanya Tuhan izinkan kita tinggal dalam tubuh Kristus. Yang saya mau bahas adalah bagaimana selain kita dekat sama Tuhan, ide-ide kreativitas mengalir, kita harus masuk dalam komunitas. Justru jangan menghilang dalam komunitas. Komunitas sel harus tetap jalan, bangun network, bangun jaringan. Walaupun gak bisa ketemu fisik secara online. Disitulah Tuhan bisa menolong kita memunculkan ide-ide yang baru. Kita bisa lakukan sinergi, kita bisa lakukan collapse. Oke, saya cerita beberapa hal dalam pelayanan, dalam hidup jemaat dan lain-lain. Saya sendiri, keputusan kita itu online. Kita ada 2 gereja pertama, salah satunya Gilgal. Begitu Gubernur DKI Jakarta mengumumkan darurat, itu keputusan cepat sekali hari Sabtu saya putuskan besok online. Bayangin itu, kita harus coba langsung streaming, puji Tuhan berjalan bagus. Dan istri saya sakit dan harus berangkat ke Singapura hari Minggu malamnya karena Singapura mau ditutup. Udah masuk rumah sakit 2 kali sebelum bulan Maret. Dokter gak tahu sakitnya apa, lemes. Berapa kali dia bilang, aduh kayak orang udah mau mati nih sayang. Langsung saya ngebut bawa ke rumah sakit. Terus tim kita bilang ini berangkat sekarang katanya. Dan kita berangkat sebelum Singapura ditutup. Dan khotbah saya karena tiba-tiba krisis kan. Saya harus rubah khotbah yang saya udah susun sepanjang tahun, rubah. Itu kalau bukan karena Tuhan gak bisa lahir itu kreativitas. Yang syuting, yang tapping istri saya sendiri cuma dengan handphone. Itu belasan khotbah. Dalam perlindungan Allah, dalam kasih Allah, dalam berkat Allah, dalam tuntunan Allah, dalam firman-Nya. Semuanya in Christ. Karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Bam! Tuhan kasih ide, kasih kreativitas, lahir konsep yang baru untuk menguatkan jemaat. Duh sel gimana ya? Kita mulai sel online. Tentu Bapak Ibu Saudara juga lakukan hal yang sama. Kita biasa ada doa bersama gimana ya? Lakukan online. Yang wanita sempat libur lama banget. Waktu kita bikin online dengan kreativitas yang disiapkan oleh tim. Malah yang datang itu berkali lipat banyak. Next Gen Conference. Aduh ini udah pada bayar pendaftaran gimana? Meeting ngobrol. Oke kita lakukan online. Dan kita buat sesuatu yang kreatif yang beda dari yang lain. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin join dalam Next Gen Conference yang lalu itu. Ada seperti openingnya virtual, kita kayak masuk ke gedung dan ada banyak kreativitas yang dibuat oleh mereka.
Bayangkan tahun lalu 1.500 yang hadir, justru di tengah krisis pandemi yang hadir itu 2.300 lebih. Dan kita nggak tahu nih tahun ini pasti lebih banyak yang hadir. Jadi gereja juga bergumul. Kita jadi brainstorming, ngobrol. Disitulah kreativitas itu muncul. Dengan group head, dengan tim, mikirin ide-ide ke depan seperti apa. Nah bagaimana dengan yang bisnis, dengan yang kerja. Jadi kita setia nih setiap hari Kamis dalam IG Live Pray, Praise and Worship. Dan mereka cerita yang bisnisnya benar-benar tutup. Nah ini saya cerita nih satu. Yang benar-benar goyang gak bisa lakukan apa-apa untuk core bisnis mereka. Mereka bilang walaupun secara online saat mereka lagi doa sama-sama. Terus dengerin sharing firman Tuhan. Dan tiap minggu kan saya bacakan kesaksian di saat pandemi itu kan. Mereka bilang justru waktu kita bersatu itulah keluar ide-ide. Saya beri contoh nih, ada satu bisnis dia travel. Itu travelnya besar, termasuk 5 besar. Tutup siapa yang mau terbang. Karyawannya banyak, cabangnya banyak. Tiba-tiba saat dia ngomong sama timnya, dia bilang kita ini bukan maunya kita seperti begini. Makanya kita harus kreatif, kita harus pikirin cara gimana ya. Tiba-tiba timbul ide jual alat kesehatan. Travel apa hubungannya sama alat kesehatan? Jual masker. Jual segala macam yang bisa dijual hubungannya dengan pandemi. Desinfektan dan lain-lain. Apa yang terjadi? Boom. Karyawan bisa hidup sekian lama. Lama-kelamaan kan udah mulai dulu kan, orang beli masker bisa sampai ngantri, berantem gitu kan. Masker udah banyak di mana-mana. Turun penjualan. Perlu kreativitas yang baru. Lagi demam sepeda. Apa yang terjadi? Mereka jual segala jenis sepeda. Dibukakan jalan dengan link 1, link 2, link 3. Bayangin dalam 1 minggu bisa jual ratusan sepeda. Terus tiba-tiba turun sepeda. Pastor Nala bilang katanya boom sepeda, bike boom atau apa itu istilahnya. Bisa hidup lagi company ini. Doa sama-sama karena di kantor mereka juga ada persekutuan doa. Brainstorming lagi dengan tim. Mulai turun. Dan orang kemana-mana masih takut terbang. Walaupun udah pakai jarak, pakai masker, pakai rapid test dan lain-lain. Mereka buka yang namanya Just Tip, jasa titip. Di situ Just Tipnya berkembang. Karena orang mau kirim barang dari satu kota ke kota yang lain, dari satu negara ke negara yang lain. Boom, bisa nyambung lagi. Terus bergulir. Satu hal yang luar biasa adalah begini. Saat kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Dan Roh Kudusnya tinggal di dalam kita, kreativitas itu akan mengalir. Kalau kita lihat orange atau jeruk itu dimakan begitu enak sih. Tapi lihat waktu jeruk itu diperas, dia bisa keluar yang namanya orange juice. Di mana vitaminnya banyak, lagi panas-panas, cuaca panas, diminum dingin-dingin, seger dan harga orange juice bisa lebih mahal dibandingkan harga jeruk yang asli. Pure orange juice. Ini bicara apa? Bahkan di tengah tekanan ini. Kalau kita benar-benar berseru, Tuhan ini benar-benar nih mau bayar gaji gak bisa, mau apa-apa gak bisa. Kita kadangnya lagi di-squeeze. Justru di saat-saat seperti itu keluar hal-hal yang luar biasa. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidupku, dalam gereja kami, dalam hidup jemaat, pengusaha-pengusaha yang mereka juga ada yang susah, ada yang sedang struggling. Banyak mujizat terjadi. Tuhan yang sama akan bekerja untuk isi dan jemaatnya. Saya selesai, tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Berikan tepuk tangan terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Bawa seluruh hatimu, bawa seluruh kehidupan. Katakan, Tuhan, aku mau bagaikan domba yang mau mendengar suaramu, mengenal suaramu, nurut sama kehendak-Mu. Banyak hal yang mau diubahkan dari kehidupan. Kita harus sungguh-sungguh mengikut Tuhan, saudaraku. Kita harus sungguh-sungguh mempercayai Dia. Sebab Dialah Tuhan kita, Dialah Allah kita. Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Haleluya.
nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, Kau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah. Seumur hidupku Tuhan, umur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari katakan, sembah dan muliakan Dia. Haleluya, haleluya. Jesus, Tuhan berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya pemulihan dari Tuhan memberkati hidup kami. Kami sembah Kau, jamalah lawatlah kami, ubah dan pulihkanlah kami. Haleluya, haleluya. Kami berdoa bagi seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya nama Tuhan ditinggikan atas seluruh kehidupan mereka, agar mereka terus mendekat kepada-Mu, bertumbuh di dalam Engkau, mengenal pribadi-Mu, mencintai Engkau lebih lagi Tuhan. Kami percaya seluruh jemaat Tuhan yang ada di Sungai, yang ada di Pujon, yang ada di Johor, Senayan, yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di daerah-daerah lain. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah kami seperti bunda, seperti Engkau Yesus Kristus, yang rela melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan. Pulihkan dan ampuni kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu, dan sementara kami akan berikan persembahan kami, berkati setiap pemberian kami dengan sukacita, dengan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami doa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Kita diberkati Tuhan bersama, katakan amin. Saudara diberkati oleh firman Tuhan, amin. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Seperti biasa saudaraku, saudara boleh mengantarnya ke depan, ke kotak persembahan yang telah kita siapkan dengan menggunakan protokol kesehatan. Sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas anugerah-Mu, atas pujian penyembahan, bahkan atas firman-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami keluarkan dari mulut kami, Tuhan yang dipermuliakan. Bapakku yang baik, sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu, berkatilah kami yang memberikan pada saat ini Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang siap memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Persembahan boleh diantar ke depan. Kita mendengarkan warta sepekan. Ibadah raya. Ibadah raya kita adakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Sekali lagi saudaraku, ibadah raya. Ibadah raya kita adakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Bagi saudara yang ingin beribadah bersama-sama dengan kita, saudara boleh mendaftarkan kepada para pelayan Tuhan dan tetap menggunakan protokol kesehatan. Saudara mengerti, amin? Selamat ulang tahun. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada pelayan dan jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang bulan ini. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Amin.
Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pelayan Tuhan, bahkan jemaat Tuhan yang sudah mengembalikan perpuluhan, ucapan syukur, dan persembahan mingguan. Kiranya apa yang saudara tabur, Tuhan berkati bagi kemuliaan-Nya. Amin saudaraku. Mari dukung halaman YouTube kita dengan cara like, share, dan subscribe saudaraku. Supaya jemaat Tuhan, terlebih GBI Icon City Malaysia, banyak terjangkau lewat halaman YouTube kita ini. Amin. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Terima kasih kepada seluruh jemaat yang tetap setia, dan terima kasih kepada seluruh pelayan tetap setia yang telah mendukung, baik dalam doa dan dalam dana. Terus berdoa buat pelayanan kita, supaya Tuhan terus bekerja, dan yang terbaik dari Tuhan nyatakan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkati kita, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa berkat. Tadahkan kedua tanganmu, terimalah berkatnya dengan iman. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa yang besar di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus, itulah yang menolong, melindungi, menyertai, dan memberkati kita pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Kita yang diberkati oleh Tuhan, bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik bagi Allah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa minggu depan. God bless you all. See you next time.